Jumpa lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, Saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baiklah anak-anak, hari ini kita jumpa lagi dengan Ibu Binti Khalifat dari SMP Negeri 45 Surabaya. Kali ini Ibu ditemani oleh rekan Ibu Dengan Bu Ninis dari SMP Negeri 19 Surabaya. Hari ini kita akan melakukan tinjauan yang pastinya kalian penasaran kan? Kita ada di mana? Kita ada di mana, Bu? Pasar Tradisional. Ya, pasar tradisional. Nah, sebelum itu kita berdua selalu mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker jika keluar ruangan dan jangan lupa jaga jarak. Kemudian kita akan melakukan apa saja di sini, Bu Binti? Kita akan mencari bahan-bahan makanan, Ya, yaitu makanan pastinya yang mengandung gizi. ya. Di sini kita buktikan bahwa makanan sehat tidak harus mahal. Yuk ikuti kita. Yuk, ikuti kita. Baik anak-anak, walaupun kita berbelanja di luar rumah, di pasar tradisional atau supermarket, kita harus tetap mengurangi sampah plastik. Gimana caranya, Bu Binti? Jadi kita harus menggunakan tempat sendiri atau membawa tas sendiri yang bukan berasal dari bahan plastik, karena kita harus bisa mengurangi penggunaan plastik. Ya, ini bisa digunakan tidak hanya sekali, tapi bisa digunakan berulang-ulang. Zero waste. Mari kita belanja. Bu Rinis dan Bu Binti sudah selesai belajar dari pasar tradisional. Sebelum Ibu mereview bahan-bahan apa saja yang Ibu dan Bu Ninis tadi beli di pasar, kalian harus menyiapkan alat tulis untuk mencatat. Kalian penasaran kan? Kita mau masak apa? Kita masak masakan rumahan yang simple dan mudah. Tentunya bergizi, ya. Tapi perlu diingat, makanan sehat tidak harus mahal ya. Oke Bu Binti, mari kita mereview apa saja yang kita dapatkan di pasar tradisional tadi. Tadi kita sudah membeli sawi keting. Nah, ini sangat mudah sekali kalian dapatkan. Ini ada sawi Coy, pokcoy, ada juga brokoli, ini sering disebut si hijau. ada juga wortel. Biasanya anak-anak nggak asing ya Bu Ninis Iya, ini biasanya sering sekali dimakan kayak ada jagung muda, Ini sesuai selera ya, bisa ditambahkan dengan sayuran-sayuran yang kalian sukai. dan juga ada tomat. Nah ini Bu Ninis, tomat ini ada yang sayur, ada juga buah. Nah, kalian harus bisa membedakan ya. Untuk yang tomat buah, dominannya ukurannya lebih kecil atau bisa sering Biasanya disebut itu apa Bu Ninis? Tomat cherry. Gitu. ya, tomat cherry. Ini ada juga Telur. Ini untuk pelengkap saja. biasanya kalau ada yang nggak suka bisa diganti
bakso ya biasanya. Biasanya bisa pakai hati ayam, itu juga bisa. Tapi kali ini Bu Ninis dan Bu Binti menggunakan udang. Udang. Selain sayur dan juga ini ikan, kita juga menyiapkan untuk bumbu-bumbunya, yaitu bawang Bumbu seperti biasanya ya, yang umumnya bawang merah, bawang putih, cabai sesuai selera, kemudian lada, kemudian garam, gula, itu sesuai selera kita masing-masing. ya. Untuk bumbu penyedap itu boleh digunakan, tapi alangkah baiknya kalau kita tidak menggunakan, karena materi kita hari ini adalah pola Makanan makanan sehat. Jadi semua bahan yang kita gunakan diupayakan dan harus sehat, semuanya sehat. Seperti itu. Nah, di sini kita ada sayur mayur yang kandungan nutrisi atau vitaminnya kurang lebih kurang lebih sama. Jadi sayur ini banyak mengandung vitamin A yang berfungsi apa Bu Binti? untuk kesehatan mata. Nah, kesehatan mata. Seperti Bu Binti ini ya, sudah Iya, pakai kacamata. Kacamata karena kurang makan sayur. Ya, jadi untuk anak-anak jangan lupa selalu makan sayur untuk menjaga kesehatan mata. Untuk sayurnya apa aja sih Bu Ninis? Ya, Kita bisa makan wortel. wortel bisa, pokcoy bisa, kemudian brokoli atau sayur putih. Nah, selain vitamin A Bu Binti, ada juga kandungan vitamin C. Vitamin C itu umumnya kan untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, selain itu bisa juga untuk mengencangkan kulit Ya, ya, supaya tetap cantik. cantik, tetap muda. Tuh. Kemudian selain vitamin A dan vitamin C, ada juga vitamin K. Vitamin K itu berfungsi untuk pembukuan darah dan juga bisa untuk pengaruh juga terhadap tulang kita, kulit juga bisa. Nah, jadi yang kalian di rumah belum pernah dan tidak suka makan sayur, mulai sekarang harus belajar makan sayur karena sangat banyak manfaatnya buat tubuh kita, buat kulit, buat organ dalam juga sangat berfungsi. Baiklah anak-anak, sudah tahu kan bahan apa saja yang Bu Ninis dan Bu Binti punya kali ini? Jadi jangan kemana-mana, nantikan kita di segmen kedua. Tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baiklah anak-anak, di segmen kedua ini pasti dari kalian semua sudah menebak-nebak Bu Ninis dan Bu Binti mau masak apa sih dengan bahan-bahan yang sudah kita review tadi. Kalian pasti sudah menebak. Mungkin masak sayur sop ya, atau mungkin masak cecek, atau opsi-opsi yang lain. Mau tahu? Setelah ini, Bu Ninis dan Bu Binti akan melakukan langkah-langkah sebelum memasak. Mulai dari membersihkan udang, mengupas bawang merah, bawang putih, memotong sayur, dan juga mencuci sayur mayurnya. Juga nanti di segmen kedua ini akan disajikan juga langkah-langkah memasak. Langkah-langkah memasak ini tidak harus paten, sesuai selera, tapi tetap diperhatikan jangan memakai Bahan pengawet atau MSG dan sebagainya. Usahakan dan harusnya sih kalian menggunakan bahan-bahan yang alami ya Bu ya. ya, kita bisa menggunakan seperti bawang merah, bawang putih. Nah, itu sudah cukup kalau kita mau masak untuk pola hidup sehat dan Indonesia. Mungkin kalian mau menambahkan saus, bisa diganti dengan tomat. Jadi itu bahan alami juga. Untuk cabai, selera kalian pedas atau tidak itu tergantung lidah masing-masing. Seperti itu. Terus kemudian ini Bu Binti, jadi kalau masak itu kita tidak boleh lama-lama untuk masak sayur. Karena kalau kita masak sayurnya lama, Bu Ya. Ninis, kandungan gizinya itu berkurang. Kurang. Nah, jadi kita masak sayur itu tidak harus yang lama. Tidak harus empuk gitu Iya. ya Bu ya. Yang crunchy-crunchy juga enak. Crunchy itu lebih mantap. Mantap, manfaatnya dapat, Gizinya juga gizinya masih juga oke. dapat. Oh ya Bu Ninis ya, saat masak kenapa sih kita itu selalu biasanya ada bilang, Bu jangan pakai penyedap, jangan pakai pewarna makanan. Benar sekali. Nah, itu karena kandungan dalam MSG atau
atau warna, walaupun pewarna makanan ya pasti ada kandungan kimia yang itu berdampak baik intelektual atau juga perkembangan dan pertumbuhan tubuh kita gitu. Jadi walaupun kita tidak bisa menghilangkan, butuh proses kan gitu ya. Karena lidah kita itu kalau biasanya itu gurih, kok rasa hambar, pasti tidak cocok. Jadi proses ya. Jadi tidak harus langsung dihilangkan anak-anak, tapi bisa berangsur-angsur dikurangi supaya kita terbiasa. Baiklah anak-anak, sudah paham semua kan? Marilah kita menuju ke Dapur.
Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu. Saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Makanan sudah siap disantap. Tadi Bu Binti dan Bu Ninis sudah melakukan langkah-langkah dan tata cara untuk memasak. Sekarang makanan yang kita masak tadi, kita sajikan ini Bu Binti, kurang lengkap rasanya. Iya Bu Ninis. Kenapa ya? Karena tadi kita belum menyiapkan buah dan juga Nasi dan satu lagi juga Bu apa? Ninis, Susu. Nah, kenapa ini semua harus ada di sini? Karena Karena itu Bu Ninis, dalam pola makan sehat itu terdiri dari 4 sehat, 5 sempurna. yang pertama apa Bu Binti? Nasi, Nasi. atau sering kita menyebutnya karbohidrat. Ya. Di karbohidrat sendiri ini tidak hanya nasi, Bu. Apa saja ya? Jadi bisa jagung, Gandum, gandum, sagu, ya, saya. dan sebagainya. Kenapa kita ada nasi di sini? Karena di Indonesia makan pokoknya nasi. Dan nasi ini penghasil energi terbesar. Seperti itu. Kemudian yang kedua apa Bu Binti? Ada lauk pauk. Lauk pauk di sini, Bu Ninis, karena tadi kita kan sudah mencampurkan ikan dan juga sayur ya. Iya, Jadi lauk pauknya sudah jadi satu di sini. Ya, bisa juga kalau misalnya ditambah ayam bisa juga ya. Kalau yang suka daging boleh juga Boleh ditambah daging. Yang ketiga sayur tadi ya. Yang ketiga sayur. Sayur itu sesuai dengan Selera. Bisa dengan kuah atau tidak terserah ya. Sesuai selera. Yang keempat apa ya Bu Binti? Yang keempat ada buah Bu Ninis. Buah sendiri juga tergantung dengan selera kita. Kadang ada yang suka mangga, ada yang suka jeruk, Jeruk, ada yang suka semangka, ada yang suka segar gitu ya. Yang penting kandungan vitamin yang ada di buah itu yang diperlukan oleh tubuh. Dan yang terakhir apa ya ini? Ada yang putih, ada yang coklat. Ini juga sesuai Selera ya. Kalau seperti kita, ini sukanya yang coklat, Ini sukanya putih. Ini adalah pelengkap 4 sehat 5 sempurna tadi anak-anak. Itu adalah susu. Susu. Pasti kalian sudah banyak mengenal macam-macam ya. Iya. Macam-macam ada, biasanya ada yang rasa-rasa seperti itu. Kalau misalnya kalian tidak bisa mengkonsumsi yang coklat ataupun yang putih. Gini Bu Binti, untuk tingkat kematangan sayur. Nah, biasanya kan memang tergantung selera, ada yang suka empuk, ada yang suka crunchy gitu ya. Padahal untuk masak sayur itu semakin matang sayur tersebut, jadi kandungan yang ada di sayur ini tuh berkurang, bisa jadi hilang Nah, karena terlalu lama dimasak. Nah, untuk sayur ini usahakan teksturnya juga masih terlihat, gitu ya. bentuknya masih cantik Bentuknya ya. masih cantik, jadi tidak empuk-empuk banget gitu ya, Iya. agak crunchy gitu. Terus untuk rasanya, biasanya untuk orang diet kan harus mengurangi garam, harus mengurangi gula. Biasanya itu untuk sayur aja itu hanya direbus. Jadi pasti banyak ya anak-anak pengen Iya. diet. Biasanya banyak yang cerita, Bu, saya itu pengen diet Bu, saya harus makan apa? Nah, Iya, seperti itu ya. seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian memiliki apa namanya ini Berat tubuh, ya, berat berat badannya lebih, Heeh. kalian bisa mengkonsumsi sayur hanya dengan direbus. Dan perlu kalian ingat, kalau pengen diet itu jangan tidak makan. Nah, biasa ini yang salah. Yang salah pengertian ini Bu ya, Binti. benar sekali. Aduh, banyak sekali seperti ini. Jangan sampai tidak makan, tapi mengurangi porsi makan dan diatur kebutuhan sayurnya, kalorinya berapa, kebutuhan airnya, seperti itu. Jadi dan jangan sampai hanya mengandalkan pola makan, tidak olahraga. Itu sama dengan nol. Percuma ya Bu Binti ya. Benar sekali. Harus imbang ya Bu Ninis Ya. antara olahraga dan juga Makanan makanan yang bergizi. Oh ya Bu Ninis, kita sering dengar kalau misalnya makan buah ya, ini untuk pencuci mulut. Ya biasanya di akhir ya. Nah, Setelah kita makanya. makan mau buang untuk cuci mulut. Nah, Padahal ya benar Bu Lilis, buah dulu baru kita makan.
kalau kita biasanya ya, itu buahnya itu untuk cuci mulut. Tapi harusnya itu ya dulu baru makanan berat. Untuk apa? Nah, gunanya untuk ibaratnya itu memperlancar pencernaan. Ibaratnya kalau kita mau olahraga itu stretching dulu. Nah, pemanasan organ juga. tubuh kita itu Juga yang perlu pemanasan. nah seperti itu. Jadi tidak langsung dimasukin makanan berat seperti itu ya. Perlu diingat. Nah, untuk susu nih Bu Binti, pasti ada yang bilang, "Bu, saya nggak bisa beli susu. Bu, di rumah saya nggak ada susu." Tenang saja, bisa diganti dengan air mineral. Tapi alangkah baiknya disempatkanlah ya Bu Binti dalam 1 minggu atau 1 bulan itu adalah minum susu seperti itu. Jadi kalau kalian ingin pertumbuhan dan perkembangan sempurna, ingin punya tubuh yang sempurna juga, jadi apa yang kita makan harus ada susu. Jadi 4 sehat, 5 sempurna, tidak 4 sehat aja seperti itu. Jadi kalau misalnya itu saya nggak makan nasi, saya makan roti. Roti nggak apa-apa. Sebagai penunjang. Jadi saya tambahkan aja gitu. Untuk nasi itu ada beberapa macam. Jadi ada yang sering saya tahu itu ya, untuk yang biasa itu seperti nasi shirataki. Itu punya di mana? Mau beli saja di supermarket juga. Jadi itu bisa kalian mix, tidak harus dengan nasi itu aja. Jadi itu kemahalan jenis. Gak apa-apa gitu ya. Jadi kita ingatkan lagi kalau tubuh yang sempurna, Pertumbuhan yang sempurna, alangkah baiknya pola makan yang diatur. juga sempurna. Kita harus makan ada 4 sehat, 5 sempurna. Baiklah anak-anak, untuk penugasan kali ini kalian membuat makan yang sederhana tapi tetap Bergizi. Tidak harus capce ya. Terserah inovasi kalian, bisa masak dengan orang tua, keluarga bersama-sama, tapi tetap jaga protokol protokol kesehatan. kesehatan. Dan jangan lupa difoto dari digabung di kolase, dikumpulkan ke guru Dikirim. PJOA, ke gurunya masing-masing ya Bu Bibi. Iya. Terserah melalui apa, kalian konfirmasi dengan guru masing-masing. Cukup sekian pertemuan kita membahas seru ya Bu ini Iya, tadi. seru sekali Bu Sekali. materinya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kita maupun untuk kalian. Baiklah anak-anak, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap Tapi di berumah ilmu.